Datang dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bertobat. Itulah pesan yang mau dikatakan oleh gereja lewat bacaan-bacaan hari ini. Bertobat menjadi amat penting, karena dengan bertobat itu kita diubah. Dengan bertobat itu kita kembali mengenal kasih Allah yang begitu besar. Dengan bertobat hidup kita dibaharui. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah juga pada awal Pentekoste ini kita ungkapkan tobat kita dengan pertama-tama menyadari dosa-dosa kita, menyesalinya, dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Marilah dengan rendah hati kita akui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan berkata, saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Frau Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah Bapa yang Maha Baik, kekuasaan-Mu menyentuh hati kami, terutama apabila Engkau menaruh belas kasih terhadap kami, dan setiap kali Engkau mengampuni kami. Kami mohon, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami dengan lancar dapat menempuh jalan menuju tanah perjanjian, serta memperoleh kebahagiaan surgawi. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Domba-dombaku, mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya,
tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Suatu pertemuan lingkungan, seseorang mengajukan pertanyaan demikian. Pak, ada seorang perempuan. Kita tahu bersama, perempuan itu Katolik. Tapi hidupnya, pekerjaannya adalah pekerja seks komersial. Suatu hari, ia ditemukan mati bunuh diri. Kita melayani nggak Pak ya? Kita bantu pelayanan atau tidak? Kira-kira jawaban saudara? Bagus kalau melayani, asal tahu dasarnya. Karena apa? Ada perubahan-perubahan mendasar. Jadi kita melayani. Tetapi ada orang yang mengatakan demikian, tidak perlu. Karena orang ini sudah kita tahu bersama. Ia hidupnya juga demikian, sekarang matinya bunuh diri lagi. Ia melanggar hukum Tuhan. Maka saya kira tidak perlu. Maka disinilah kita selalu berdebat. Dan memang juga hal ini kadang-kadang terjadi di kalangan para imam pada masa lalu. Orang yang bunuh diri memang tidak pernah bisa dilayani. Tetapi kemudian berubah. Kalau kita melayani, dasarnya apa? Dan apa yang membuat orang itu tidak mau melayani? Ternyata satu saja kuncinya, yakni bertobat. Orang yang tidak mau melayani tadi, tentu saja dia perlu bertobat. Karena apa? Karena ia memandang dari dirinya, bukan memandang dari apa yang Tuhan inginkan. Seperti dalam bacaan kedua. Dalam bacaan kedua dikatakan, hendaklah kamu memiliki hal-hal yang berkaitan dengan kasih Kristus sendiri. Hendaklah kamu memikirkan tujuan orang lain, memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri. Maka di sini sekali lagi bertobat berarti saya melihat kepada Kristus. Saya melihat dan mau meneladani apa yang Kristus inginkan. Maka kemudian oke, kita layani. Tetapi kemudian diskusi bertambah lagi. Bapak, kalau kita layani oke lah. Masalah kedua Pak, kira-kira dia masuk surga atau neraka ya? Ini jawabannya bingung. Karena apa? Masuk surga atau neraka itu adalah haknya Tuhan. Tapi kalau kita dijawab, masa haknya Tuhan Bapak, haknya Tuhan, masa iya seperti itu? Bukankah dia selama ini sudah salah hidupnya begini-begini, sudah bunuh diri lagi? Kayaknya sih masuk neraka. Maka kira-kira apakah dia masuk surga atau neraka? Jawabannya kembali ke tobat. Apakah ketika ia pada saat kematiannya ia bertobat atau tidak? Kita tidak pernah tahu. Siapa tahu ketika jebret dia bunuh diri, napasnya belum lepas, dia bilang, Tuhan saya minta ampun, kenapa saya melakukan gini? Saya bertobat, saya menyesal. Kira-kira masuk surga? Masuk. Ya bingung kita kan? Bingung. Tapi kalau lihat peristiwa salib, masuk surga tidak? Masuk. Orang itu
Tuhan Yesus, kalau nanti kerajaanmu datang, kalau engkau datang dalam kerajaanmu, jangan lupa saya ya. Yesus bilang apa? Saat ini juga engkau masuk surga. Jadi kalau yang tadi mati jebrek, lalu lepas, mau lepas sebelum lepas nyawanya, Tuhan saya tobat, ampun saya salah ini, masuk surga, belum tahu juga. Belum tahu juga. Tetapi dari iman kita, kita percaya kasih Allah itu melampaui segala-galanya. Maka ketika kembali kuncinya bertobat, kita bisa percaya bahwa orang yang demikian pun kemungkinannya masuk dalam kerajaan surga. Karena kasih Bapa, karena kesempatan dia untuk sebelum pergi meninggalkan, sebelum nyawanya dipanggil, dia melakukan tobat. Lah, kalau begitu, enak bener ya. Enak bener. Kalau gitu kita buat dosa dulu nih, rame-rame. Nanti mau mati, baru tobat. Insaf. Bisa nggak? Bisa. Kenapa bilang enggak? Masalahnya adalah tobat itu bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang hari ini saya mau tobat bisa. Coba kita lihat dalam hidup kita. Hari ini saya tidak mau marah. Bisa marah? Nggak marah? Besok marah lagi. Kepancing marah lagi. Jadi tobat itu bukan sesuatu yang instan. Lebih-lebih lagi dalam tobat itu ada 3 unsur yang harus kita ketahui bersama. 1, saya menyadarinya. 2, saya menyesalinya. 3, saya mohon ampun. Nah kalau sekarang mau mati baru mau tobat, sadar aja enggak, nyesel aja kagak, apalagi minta ampun. Maka mau buat dosa dulu baru kemudian mau dalam mati baru tobat? Tidak bisa. Maka disinilah saudara-saudaraku, bukan masalah untung dan rugi seperti yang tadi dikatakan dalam bacaan pertama. Di situ kan dikatakan, begini kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkan dulu hai kaum Israel. Tentu orang-orang Israel berkata, kalau kasusnya seperti tadi, harusnya Tuhan biarkan aja dia masuk neraka. Tidak usah ditolong dan lain sebagainya. Tidak. Tuhan sendiri mengatakan ketika ia berbalik dari kefasikannya, melakukan kebenaran-kebenaran, maka ia diselamatkan. Dan hal yang sama diceritakan dalam bacaan Injil. Di mana di dalam kisah Injil dikatakan, yang kedua akan bagaimana pendapatmu, siapa yang melakukan kehendak Allah? Dikatakan yang kedua, yang tadinya tidak mau, kemudian melakukan kehendak Bapaknya. Beda yang pertama. Yang pertama mau, tetapi tidak melakukan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kembali kita, kalau kita bicara soal tobat, itu berarti berbicara tentang jalan hidup kita setiap hari. Bukan soal pengakuan dosa per minggu, per tahun, apalagi tidak pernah atau 5 tahunan. Nunggu nanti kalau ada perayaan, kerahiman ilahi. Nah, dibuka pintu surga, dibuka nanti oleh Bapak Paus. Pintu kerahiman ilahi di Saint Peter dibuka, maka umat silahkan menghadiri pengakuan dosa, mendapat absolusi lengkap. Tunggu 5 tahun, ntar dulu. Iya kalau sempat 5 tahun dibuka terus kita masih hidup, kalau kagak mati juga. Maka tobat adalah proses terus menerus, proses kesadaran, proses penyesalan, dan proses permintaan maaf. Proses kesadaran hanya mungkin kalau kita juga setiap hari tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh. Mana yang disenangi Tuhan dan mana yang tidak senangi Tuhan. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu berarti apa? Saudara-saudara dan saya diajak setiap hari untuk merenungkan hukum Tuhan sendiri. Baru setelah kita mengenal hukum Tuhan itu, kita sadar tindakan kita keliru atau tidak, salah atau tidak. Itu yang pertama. Dan itu sebenarnya proses yang terus menerus.
Yang kedua, unsur menyesal. Menyesal ini juga susah. Ya, menyesal juga susah. Menyesal itu apa sih? Dalam katekismus dikatakan demikian. Menyesal itu adalah perasaan yang jijik, perasaan yang tidak nyaman ketika melihat tingkah laku saya yang tidak tepat. Maka kalau bilang kita marah, tahu marah itu tidak baik, tahu marah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi saya tidak menyesal. Ini juga repot. Maka sulit minta ampun, sulit meminta maaf. Karena perasaannya, ya sudah, ini kan saya. Kalau dia tidak mau terima, ya sudah. Ini bagian dari hidup saya. Saya adalah orang pemarah dan sebagainya. Susah. Maka ini juga proses yang terus-menerus melihat hukum Tuhan, melihat diri sendiri. Apakah betul saya itu menyesali, menyadari betul bahwa ini bertentangan dengan Tuhan, dan saya sungguh karena telah melakukan hal yang bertentangan, maka saya merasakan saya ini kok menjadi manusia yang demikian, manusia yang jauh dari hukum Tuhan, manusia yang tidak mau mendengarkan dan melakukan hukum-hukumnya. Disitulah ada rasa penyesalan. Dan ketika orang sudah sadar, ketika orang sudah menyesal, maka dia akan minta ampun. Allah, ampunilah aku, orang berdosa. Inilah juga yang terjadi pada anak yang kedua. Ia tahu ketika ia mengatakan pertama kali tidak, ia sadar. Mungkin ia melihat hukum Tuhan di mana dalam kitab Taurat dikatakan hormatilah ayah ibumu. Ia melihat hukum itu, merenungkannya. Kenapa saya tadi menolak perintah bapak saya? Bukankah berarti saya tidak menghormatinya? Maka ia sadar ada yang keliru. Yang kedua, mungkin sekali ia ketika mengatakan tidak, ia memperhatikan wajah bapaknya. Wajah bapaknya yang merasa kaget mengapa ditolak oleh anaknya. Ia melihat wajah itu, wajah yang menyedihkan. Maka ketika tahu hukum Tuhan, tahu wajah bapaknya, ia merasakan saya menyesal telah menolak keinginan bapak saya. Dan yang ketiga, ketika itu sudah terjadi, dia mohon ampun. Bentuk mohon ampunnya adalah ia pergi melakukan apa yang bapaknya inginkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita diminta untuk bertobat dan bertobat lagi, bertobat dan bangun bertobat lagi, itu berarti sebetulnya kita sedang memperbarui hidup kita setiap hari. Itu artinya kita sedang dari hari ke hari meningkatkan kualitas hidup kita. Karena apa? Bertobat bukan hanya berarti sadar, bertobat bukan hanya arti menyesal, bertobat itu berarti juga bertindak, melakukan perubahan dari yang seperti anak tadi tidak mau menjadi mau. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita semua jangan bosan-bosannya untuk melakukan tobat dalam hidup kita. Amin. Ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, ke tempat penantian dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Bapa mencurai seluruh umatnya, baik pimpinan maupun bawahan, semangat kerukunan dalam Kristus Putranya, agar setia sekata
dalam gerak dan tindak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi penanggung jawab dalam menanggung jawab dalam masyarakat kita agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, dengan demikian membahagiakan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang ditahan dan ditawan, semoga Allah Bapa memberikan ketabahan hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kita berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang menghendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami kesediaan untuk meneladan kerendahan hati Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bertahta sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Terus. Gerak terus. Terima kasih. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, untuk memenuhi permintaan-Mu, kami kumpulkan dan kami persembahkan bahan-bahan ini. Berkenanlah menerimanya dengan rela, sebagai ungkapan rasa sesal dan tobat atas dosa-dosa kami, serta kesediaan kami untuk melayani Engkau dan sesama secara lebih baik. Demi Kristus, pengantara kami. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita siapkan anamnesis 3A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Jamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Kita sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai.
Kalau lagu kita agak susah di konsep ini, lebih biar nyambung, ya kan? Semoga saudara-saudari sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah untuk mewartakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Yuk nyanyi. Yuk nyanyi, yuk siapa yang Yuk. Yuk. Boleh juga besar. Oh Maria, ada apa? Tidak, tidak.